Ini sudah diamankan juga untuk Kairi kembali. Tapi tidak Battle of Assassin untuk kali ini, Om. Ya, berhadapan dengan fighter dia ya. Dan dari Kairi memang harus lebih berhati-hati juga karena menggunakan assassin seperti ini. Cukup mudah untuk dipunish. Karena adanya kehadiran dari Chow juga. Dan melihat dari emblem buat Kairi, emblem assassin jelas. Dan Gugun juga dengan emblem assassin. Menarik ya, jadi dari Gugunnya juga akan mencoba untuk bermain dengan super agresif dari early game. Yap, karena memang ada tipikal Martis, ada yang suka bawain killing spree juga. Ada yang bawain pure red sekarang. Tapi sejauh ini ya masih cukup aman, tentram, sejahtera aja nih. Masih belum ada gangguan yang cukup berarti. Sedangkan kalau kita ngelihat dari gameplay Yawi yang biasanya juga ini mencoba untuk ngintip ke arah jungle lawan, ini udah mulai ditekan nih. Dengan kehadirannya Doi dan juga Ruby. Maju ke belakang ya. Mereka mungkin kalau ke bawah ada Ruby-nya, kalau ke atas nanti ada Frederick yang bisa jalanin sekaligus ke backup buat si Kairi. Yap, dan Ruby kali ini sendirian, tapi 3 pemain. Dari Onyx sudah mulai bergerak ke arah bawah dan Kabuki yang dari tadi ditekan loh ya. Kalau ngelihat dari match-up-nya mungkin Cloud agak sedikit susah untuk berhadapan dengan Harin. Makanya rotasi mereka sekarang membantu ke arah cewek. Masuk ke botnya dan lihat bagaimana Sans dan Boy menyalakan satu kali. 1% ya, tapi Yawi. Ini Kiboy lagi sering banget spam lagu ini ya, stiker ini. Tadi kita sampai. Tapi di arah top lane kembali kita akan melihat beberapa bantuan yang sudah mulai terjadi juga ke area XP. Dan Turtle juga akan sekali di arah sana. Oke, dan di bagian topnya juga masih sama-sama nyari level 4 ya. Tapi tinggal bagaimana apakah memang untuk Turtle yang pertama ini bakal coba untuk dikontes Onyx karena secara fighter biasanya mereka yang mulai duluan setup dan biasanya juga mereka lebih punya power untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Namun di area tengah sedikit lagi SP tersisa di dalam tubuh dari Yawi, tapi untungnya Yawi masih berhasil kabur. Bahkan untuk sekarang mereka udah secure lagi terhadap turtle-nya dan mereka melakukan sebuah pertempuran di area mid. Untuk sekarang Ruby-nya langsung berhasil diamankan begitu saja. Ya, sebuah keuntungan bisa diambil oleh Aura di mana satu turtle plus juga point kill yang diambil. Ini bisa menjadi sebuah awal yang baik untuk Aura. Ya, dan di bagian bottomnya juga kamu punya tidak terlalu kalah dan bahkan unggul dibandingkan dengan cewek. Jadi pressure-nya masih masuk bagi orang, mereka masih bisa coba untuk ngerin ya, menghalang agar Kairi tidak terlalu cepat mendapatkan item. Karena kita melihat Kairi belum menemukan target, setiap kali ada yang terlihat juga. Berhadapan dengan Martis sangat susah untuk bisa di one shot ke Portal Point. Yap. Karena Portal Point punya bebas reduction. Tapi kalau terlihat sebetulnya juga level sedikit diunggulin sih sama Kairi. Ada keunggulannya pattern farming juga yang lumayan cepat. Tapi Lutfi versus Aran. Buset, masih berhasil kabur. Untuk Furious Step-nya pas loh tadi itu. Pas. Iya. Jadi ada damage di belakang yang dia tinggalkan. Haha, layaknya kamu yang masih memiliki banyak harapan. Waduh. Lebih lagi ya kan. Tapi ya kembali kali ini Aura bermain cukup tenang ya. Setelah adanya tadi sedikit evaluasi juga, ada tamparan-tamparan. Yang akhirnya membuat mereka sekarang udah lumayan bangkit nih di awal gamenya dan menjadi sebuah modal awal untuk bisa snowball. Tapi Yawi? Yap, sekarang Yawinya. Pede banget walaupun udah ada San dan juga Kiboy. Gak apa-apa, mundur lagi, sembunyi dulu, santai dulu. Dan Kiboy membuat sebuah barricade. Satu Hunter Strike memang seluruh. Nah, lo ketangkap nih, oke? The way of Yawi. Langsung dikeluarkan. Ada satu mortal coil, tapi ternyata Kiboy masih selamat. Yap, gak buru-buru flicker, dia sempat buka dulu ke arah Dornan Wolf King-nya. Dan tidak berhasil untuk ditumbangkan, tidak semudah itu. Dengan satu buah flicker juga yang akhirnya membuat dari Kiboy bisa selamat. Ya, dan perbedaannya ya, jelas terlihat bagaimana Kairi berusaha untuk mendapatkan target. Tapi yang lewat di depan dia, ini selalu hero yang gak bisa di one shot. Seperti tadi kita lihat yang melintas kan Aran ada di atas. Yep. Ya, sangat susah untuk bisa di-hit sekali. Dan ini adalah perbedaan dari adanya fighter dan juga assassin ke arah jungler ya. Betul. Jadi agak sedikit sulit untuk bisa Kairi masuk duluan. Nih sekarang dia turtle-nya sendiri. Kita lihat naganya akan landing ke arah mana. Karena dua Yawi udah langsung dikeluarkan. Tapi pergerakan dilakukan oleh Aran. Lihat saja mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa player. Dan sekarang untuk Kairinya berhasil terculik. Yap, dan ini adalah apa yang Aura rasakan kemarin dan zaman Force di arah bawah. Yap, zaman Force sudah dikeluarkan pula. Tapi Kabuki cukup sampai di situ dengan satu wave minion bersama dengan Yawi. Yawi mulai maju ke bagian depan. Kita lihat saja. Skunuran Usnanya belum terlihat kembali. Tapi Yawi pergi lagi dan selamat. Ini adalah combo Yuzong Angela yang ngebuat juga dari Aura kemarin sempat tersandung ya. Dan lihat bagaimana Gugun juga terlihat cukup nyaman ya bermain dengan agresif. Dengan menggunakan fighter Martis seperti ini. Dan upaya untuk bisa mendapatkan snowball di early game dengan adanya Martis ini cukup lumayan berhasil harusnya. Walaupun udah mulai dibalasin juga dari segi objektif satu buah purple buff berhasil dicuri oleh Kairi. Ya, karena memang tidak bisa dihentikan dan Kairi lagi gak ikut event tadi. Jadi mending gak jadi untuk objektif
kekuatan dari jungler lawan. Oke, masih cukup aman-aman aja lagi nih, walaupun kendali perlahan coba untuk ditarik oleh Aura dengan kita lihat juga Yawi nantinya. Ini berusaha untuk bisa mendapatkan satu pemain inti ya, terutama dari cewek dan Kairi harusnya. Tapi jangan lupakan, cewek di sini dia respect banget dengan adanya satu buah Purify. Lihat bagaimana Aura setiap kali ada purple buff, mereka langsung berusaha untuk bermain agresif. Yawi, mundur dulu santai. Belum mau, sepertinya kehilangan momentum tadi, tidak mau memaksakan. Yap, karena bakal bahaya sih kalau nggak ada Wave Dragon, itu bakal bisa dipunish kan. Apalagi di situ banyak banget juga dari stoppernya, ada Keyboy yang bisa memberikan chain CC-nya, dan cewek ini masih dibiarkan secara aman tentram saja sepertinya. Oke, ada beberapa player bahkan untuk sekarang. Cewek sudah berhasil mengetahui ke arah satu player di mana sekarang. Untuk pergerakan dari Black Dragon Form dan juga Angela yang masuk ke dalam tubuh dari Aran. Masih bisa membuat dirinya masih bertahan di atas sebelum malahan mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya. Aura berhasil membalaskan keadaan di mana untuk sekarang tertinggal sendiri Keyboy-nya. Berhasil dilubat habis. 3 player, 4 masuk. 3 tidak berhasil pulang. Iya, dan itu adalah satu buah komunikasi mungkin yang berjalan dari Onyx di saat Keyboy-nya flicker, dia mau offended. Ini di luar jangkauan karena ternyata Arannya dan juga Kabuki itu udah mulai maju kan. Ya, dan itu setup yang bagus banget dari Aura, di mana mereka tahu mungkin ya, kalau sudah ada setup yang coba untuk dilakukan oleh Onyx tadi, dan Aran plus Yeskiel, adanya Puppet Aura String yang memang gak bisa di-cancel sama sekali, karena Black Dragon Form sudah muter di atasnya si cewek. Iya. Ya, jadi udah pasti dia keikat. Dan kayak Purify-nya udah ke-trigger, ya udah akhirnya dia nggak bisa ngindarin Wave Dragon kan tadi. Oke, tapi ini adalah satu buah dominasi yang bisa dibawa oleh Aura. Ini kayak di game 1 tadi, Onyx early game-nya dapat poin kill tanpa balas. Ini pula yang terjadi, walaupun sebetulnya dari segi gold gap nggak terlalu timpang kayak tadi ya. Betul, betul. Masih bisa dikejar juga, cuman Yeskiel sekarang udah punya fleeting time. Dia bakal bisa kembali agresif. Buset, ada Wave Dragon-nya tidak ada follow up damage seperti yang di area tersebut, tapi Yawi-nya masih ada Melvender dan sekarang mendapatkan cukup banyak bantuan, tapi di area atas ada satu hal yang mereka dapetin, outer turret. Dan apakah ini akan menjadi rapor merah untuk Lui-nya Suns? Waduh, baru di-mention tadi ya. Iya. Belum terkalahkan, tapi sejauh ini kita melihat bagaimana Onyx, mereka sudah terpressure cukup jauh. Nah, kalau kita bicara Loi, jangan pernah menghitung bahwa tim ini sudah kalah, semisal mereka kalah dari early game. Karena berkat adanya Loi, bisa jadi akan ada kejutan demi kejutan. Momen ya. Momen, betul. Momentum yang mungkin nantinya bisa dicari dengan fight yang bisa dibawa juga. Karena kalau sejauh ini kita bisa melihat Kairi-nya juga ini lagi farming terus ya untuk bisa mengejar ketertinggalan. Karena dari Yeskiel dan Kabuki yang nantinya akan berkombinasi di late game. Ya. Bukan cuma sekedar dengan Arannya aja. Ya, dan mungkin untuk di game yang kedua ini, Suns lebih susah untuk bisa masuk ke dalam rumput. Berkat Chow, karena ada Yawi kan yang selalu bisa masuk, ngecek apakah memang di dalam ada lawan, dan semisal pun ada nanti 1 atau 2, nanti bisa langsung dipunish juga. Dengan Way of the Dragon. Dan untuk setup dari Lord yang pertama, ini setup yang dimana mungkin kita akan melihat satu diversion dilepaskan oleh Onyx dulu untuk mencari tahu keberadaan lawan atau untuk membuat mereka pincang dengan melakukan pick off. Dan mungkin kalau bicara tentang adanya lane jauh juga yang bisa dipegang sama Onyx, satu-satunya yang bisa menahannya mungkin ke arah Angela yang bisa hadir kapan aja nantinya dengan hardguard-nya. Tapi masalahnya Angela nggak punya power clearance secepat itu. Betul. Jadi memang untuk posisi menang ini yang wajib didapatkan oleh Aura sekarang. Oke, setup menuju ke Lord sudah mulai dilakukan dan dicek dulu nih sama Suns-nya. Yap. Ini Lutfi langsung pasang badan, cari informasi ke area depan, dan sekarang Black Dragon Form berhasil dikuakan pula, tapi The Wave Dragon berhasil mendapatkan lagi karena satu player Lutfi. Berhasil dilumat habis, tapi Keyboy mencoba untuk bisa mendekat Keyboy. Langsung mundur, flickernya udah langsung dikeluarkan, berhasil tadi mengamankan karena satu objeknya kembali. Bahkan untuk sekarang Keyboy kembali menjadi korban. Dan ini Aran begitu on fire. Dengan Yuzong yang dibawa juga 100% dari kill participation. Ini menzoning out siapapun dan bahkan memberikan damage yang optimal juga. Lord sudah mulai hadir di arah bawah. Karena memang dari Onyx mereka nggak mau maksa untuk bisa kontes dan memilih untuk defense terlebih dahulu. Ya, ini benar-benar memaksimalkan apa yang mereka bawakan dari draft juga ya. Di mana mereka membawakan untuk team fight. Dan team fight yang terjadi secara terus-menerus. Dan Aran hanya dengan satu Hunter Strike tadi, bersama dengan satu Antiquira sekarang. Ya, seharusnya bakal lebih sustain untuk menerima damage physical. Oke, dan masih coba untuk ditahan dulu. Lordnya di bawah agar produksi Super Wave Minion nantinya akan terus berjalan. Satu Golden Staff sudah diamankan juga untuk cewek Om. Oke, Golden Staff masih butuh mungkin item lagi ya buat Cloud-nya. Tapi ya dia udah lumayan pedas apalagi dengan basic attack-nya. Item dari